Halo, begitulah kami menyapa Anda. Halo berarti hidup akan lebih oke. Koperasi Simpan Pinjam CUTM berawal dari sekitar 20 pewarung di Komplek Gereja HKTY Ganjuran yang mengalami jeratan rentenir dalam permodalan. Romo Wiono yang sedang bertugas di Ganjuran melihat keprihatinan para pewarung tersebut dan muncul ide untuk membangun CU berbekal pengalaman di CU SD Manunggal Solo. Nama paroki Tias Dalem menjadi inspirasi nama CU Tias Manunggal. Setahun kemudian dibentuklah kepengurusan lengkap untuk mengembangkan CUTM. Selang seminggu terjadilah gempa bumi dan pelayanan sempat ditutup sebulan karena situasi dan kondisi yang belum kondusif. Kemudian CUTM semakin berkembang anggotanya dan semakin maju tata kelolanya. Rapat anggota tahunan pertama kali diadakan di Komplek Gereja HKTY Ganjuran. Dari kantor yang seadanya, CUTM membangun gedung baru di Jalan Ganjuran Sumbermulyo. Dan untuk meningkatkan tata kelola yang lebih baik, dibentuklah rencana strategis atau Renstra dalam menghadapi perkembangan zaman. Pada saat inilah CUTM memiliki badan hukum. Guna mendukung sistem akuntansi untuk pelayanan yang prima, maka dibuatlah program JUS. Program JUS yang dibuat fokus kepada anggota CUTM. Hal inilah yang membuat JUS berbeda dengan software lainnya. JUS secara interaktif juga dapat diakses lewat ponsel berbasis Android, sehingga sangat membantu pengurus dalam memantau kinerja koperasi ketika tidak bisa datang ke kantor. JUS, Credit Union Smile System, benar-benar terlihat sebagai software yang membuat orang bisa tersenyum. Model e-office seperti itu terbukti dapat membuat kepemimpinan koperasi yang kolektif kolegial menjadi hal yang mungkin dilakukan. Semakin berkembangnya CUTM memunculkan ide untuk membentuk kader dalam mendampingi setiap komunitas yang ada, di mana para kader tersebut dibekali pelatihan-pelatihan yang cukup untuk mendampingi anggota dalam kegiatan simpan pinjam maupun pendampingan usaha. CUTM yang semakin maju dan berkembang telah meraih juara 2 koperasi berprestasi se-Kabupaten Bantul pada tahun 2018 dan selang 2 tahun mendapatkan juara 1. Hal ini menjadikan CUTM menjadi tempat untuk belajar dan bertukar pikiran antar sesama CU yang lain. Selain berfokus di simpan pinjam, CUTM juga mendampingi anggotanya supaya menjadi sejahtera melalui program seperti pengentasan kemiskinan, pengadaan bimbel, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Begitulah kabar baik dari kami untuk Anda semua. Halo, hidup akan lebih oke. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Tri Saktiana MSI. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Helmi Jamharis MM. Yang kami hormati Kepala DKU KMP Kabupaten Bantul, Bapak Dr. Andes Agus Sulistiana MM beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Dekopinda Bantul, Bapak Haji Bibit Rustamta SH, dan tentunya seluruh peserta dan hadirin yang telah bergabung bersama kami di Gedung Induk Lantai 3 secara virtual melalui Zoom Meeting. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar Hari Koperasi ke-74, mewujudkan koperasi modern melalui ekosistem koperasi yang berbasis anggota. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan terus meningkatkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Koperasi. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri.
biarpun Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin silahkan duduk kembali. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan ikuti video sambutan dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Bantul, Bapak Abdul Halim Muslih, Wakil Bupati Bantul, Joko B. Purnomo, dan juga para penggerak dan insan koperasi serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, di hari yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-74 kepada kita semua sebagai insan koperasi. Peringatan Hari Koperasi tahun ini masih kita rayakan secara virtual, mengingat pemerintah masih memperpanjang PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Mari kita patuhi bersama guna menekan penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Namun demikian, kita harus tetap semangat sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pandemi di negara kita. Hadirin yang saya hormati, perjuangan dalam menjadikan koperasi sebagai sokong guru perekonomian nasional masih terus berlanjut. Koperasi saat ini belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini dilihat dari kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional, yaitu baru mencapai 5,1%. Dan rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia untuk menjadi anggota koperasi yang baru mencapai 8,41%.
masih di bawah rata-rata dunia yang sudah mencapai 16,31%. Saat ini pemerintah telah merumuskan rencana pengembangan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Ini tertuang dalam RPJMN tahun 2024. Khusus terkait koperasi ditargetkan peningkatan kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5% dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024. Guna mewujudkan target tersebut, sekaligus merebranding koperasi sebagai entitas bisnis yang modern, kontributif, dan kompetitif, kami memiliki 4 strategi dalam upaya pengembangan koperasi modern. Pertama, pengembangan model bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan. Kedua, pengembangan factory sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok. Ketiga, pengembangan koperasi multi pihak. Dan keempat, penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi. Dukungan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun 2021 memberikan banyak kemudahan bagi koperasi dan UMKM, di antaranya program belanja kementerian dan lembaga dengan porsi sebesar 40%, serta pemanfaatan infrastruktur publik sebesar 30% untuk ruang usaha. Pemerintah juga mendukung digitalisasi koperasi, salah satunya melalui portal inovasi koperasi IDX Coop. Diharapkan koperasi dapat mengikuti berbagai gagasan dan praktek inovasi perkoperasian yang sudah dirangkum dalam portal tersebut. Mindset entrepreneurship dari koperasi juga harus dirubah. Koperasi simpan pinjam atau kredit union perlu melakukan transformasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif. KSP dan CU juga harus mulai melakukan inovasi diversifikasi jenis usaha. Hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi situasi pada saat ini, saya berharap peran aktif, kebersamaan, dan sinergi semua pihak termasuk pemerintah, daerah, Kabupaten Bantul untuk bersama-sama dan bergotong royong dalam membantu pelaku koperasi dan UMKM yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Saya juga menghimbau agar seluruh pelaku koperasi dan UMKM di Kabupaten Bantul agar segera mendapatkan vaksinasi di berbagai tempat. Saat ini kami juga telah membuka beberapa sentra vaksin untuk UMKM yang tersebar di beberapa wilayah melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Saya meyakini vaksinasi merupakan kunci pemulihan ekonomi sehingga bisa berjalan normal kembali. Sebagai penutup, mengutip penggalan pidato Bung Hatta pada Hari Koperasi tahun 1951. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya. Sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka. Rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama. Karenanya, rumusan kebijakan pengembangan koperasi oleh pemerintah tidak akan terrealisasi tanpa adanya peran aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Dirgahayu Koperasi Indonesia. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. dalam pengembangan ekonomi. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, pemerintah Kabupaten Bantul akan memberikan penghargaan untuk koperasi-koperasi berprestasi Kabupaten Bantul tahun 2021. Dan berikut kita simak video pengumumannya. Juara Koperasi Berprestasi tahun 2021. Kategori
Koperasi Konsumen. Juara 1 Brimkopat B07. Juara 2 Koperasi Konsumen Adil Makmur Sejahtera. Juara 3 KBRI Kompak. Juara Harapan 1 Koperasi Karlisner. Juara Harapan 2 KBRI Karya Bakti. Kategori Koperasi Simpan Pinjam. Juara 1 KSP CU Tias Manunggal. Juara 2 KSPBS BMT Mojo Bangun Santosa. Juara 3 KSPS Anablok. Juara Harapan 1 Koperasi Wanita Amre Sejati. Juara Harapan 2 Koperasi Wanita Anissa. Kategori Koperasi Produsen. Juara 1 Koperasi Wanita Jati Husada Mulia Mandiri. Juara 2 Koperasi Kasongan Usaha Bersama. Kategori Koperasi Jasa. Juara 1 Koperasi Wisata Mina Bahari 45. Juara 2 Koperasi Jasa Noto Wono. Tak pernah ku ragu di dalam hatiku, melayani dengan hati tujuanku, aman terpercaya dengan bukti nyata, unggul terkemuka di dalam bekerja. Dengan kredit adil kita maju bersama, bangun kerjasama, jejaring kemitraan, kita bina keahlian tata kelola transparan, bersama koperasi wujudnya. KSP Koperasi Kredit Adil Jaya, koperasi aman dan terpercaya, meningkatkan kompetensi. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala dengan kerendahan hati,
bermunajat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar keinginan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama membaca umbul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdayu wa fi amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wajhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, pada hari ini Selasa tanggal 27 Juli 2021 di ruang Madya Sabah ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-74. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan kegiatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para guru kami, dosa syuhada COVID-19, dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Allah, dengan kodrat dan irodat-Mu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia. Sehat, kuatkanlah dan tabahkan kami dalam menghadapinya. Ya Allah, jadikan koperasi semakin jaya, semakin berkah, dan manfaatnya semakin dirasakan, khususnya oleh anggota dan masyarakat pada umumnya. Berikan kami kekuatan agar menjadi insan-insan koperasi yang istiqomah, berjuang, bekerja, berkreasi demi negeri kami tercinta. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Trisuladana STMM yang telah memandu doa pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita akan mengikuti sesi utama kita, yakni sesi materi yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator kita Bapak Haji Bibit Rustamta SH, Ketua Dekopinda Kabupaten Bantul. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menyelenggarakan acara Harkop secara webinar dalam rangka Harkop 74 Kabupaten Bantul. Sudah ada di tengah-tengah kita para narasumber yang nanti akan memaparkan beberapa hal terkait dengan harapan bagaimana koperasi Kabupaten Bantul ini akan menjadi lebih berdaya, lebih mampu berbuat untuk anggota-anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Trisaktiana. Beliau adalah tokoh gerakan koperasi yang bermula dari Kabupaten Bantul. Terima kasih Pak Trisakti. Hari ini beliau sudah meninggalkan Bantul untuk berada di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pembantu gubernur, dalam hal ini
asisten perekonomian. Ngaten Bapak nggih. Terima kasih Bapak masih ingat Bantul, dan pemikiran-pemikiran beliau akan sangat kita nantikan hari ini untuk bagaimana Koperasi Bantul sekali lagi bisa berdaya. Narasumber yang kedua yang semestinya hari ini Pak Bupati Bantul, tetapi karena beliau ada tugas mendampingi Pak Menteri Kesehatan di Kabupaten Bantul, sehingga yang hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda, matur nuwun. Pak Helmi Jamharis berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk nanti akan bersama-sama dengan kita. Hadir juga di ruang ini Pak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Bantul, Pak Agus. Matur nuwun Pak Agus masih berkenan untuk bisa memberikan fasilitasi kegiatan ini. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, penggerak koperasi, khususnya peserta webinar pada pagi siang hari ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan beberapa gerakan koperasi yang telah melakukan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat, maka kita akan mencoba mengorek, mencari ilmu, mencari pemahaman, sekaligus mencari solusi bagaimana koperasi di Kabupaten Bantul ini nanti akan mampu memberikan warna khusus ketika hari ini khususnya di Kabupaten Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta, sekaligus juga negara kita tercinta masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka tentu saja gerakan koperasi tidak boleh diam, tetapi bagaimana untuk berbuat di tengah-tengah kondisi seperti ini. Untuk itu yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Tri Saktiana, strategi inovasi dan modernisasi koperasi yang kompetitif dan berjati diri. Untuk itu kepada Pak Tri kami persilakan kira-kira 20 menit karena nanti kita akan diskusi lebih jauh. Saat diskusi itulah kita juga akan menemukan berbagai hal yang barangkali akan bersama-sama kita peroleh. Dipersilakan Pak Tri Saktiana 20 menit, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun Pak Bibit, sahabat lama saya, tokoh koperasi dari Kasihan, Bantul. Pak Helmi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul yang kami hormati, Pak Kepala Dinas Koperasi, Pak Agus, Bapak Ibu, seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pagi ini kita benar-benar bersyukur Tuhan yang makasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita berkah sehat dan tentu berkah bahagia dan semangat, sehingga kita bisa bareng-bareng asah-asih-asuh untuk memperingati Hari Koperasi ke-74. Hari Koperasi 74 ini temanya cukup milenial, simbolnya juga sangat milenial. Harkop, untung bareng koperasi. Tepuk tangan untuk koperasi kita. Mohon izin saya dibantu tayangan untuk membantu presentasi. Kami silakan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di halaman depan slide saya ini sebagai simbol persahabatan antara manusia dengan teknologi. Salaman antara robot dengan tangan manusia. Koperasi pun diharapkan bisa bersahabat dengan teknologi. Slide berikut. Saya ingin mengingatkan di era pandemi ini tokoh namanya Charles Darwin. Barangkali ketika kita SMP dulu sangat ingat dengan tokoh ini, tokoh evolusi. Charles Darwin mengatakan bahwa bukan yang paling kuat spesies yang akan bertahan, bukan pula yang paling cerdas spesies yang akan bertahan, tetapi spesies yang akan bertahan adalah spesies yang paling dapat beradaptasi. Ini mengingatkan kita semua, manusia itu ngakunya makhluk Tuhan paling cerdas. Apakah
dapat bertahan? Kalau menurut Darwin ini nggak bisa bertahan, hanya mengandalkan kecerdasan. Dinosaurus itu spesies kuat, besar. Apakah sekarang masih ada? Sudah habis. Yang akan bertahan adalah spesies yang paling mudah beradaptasi. Virus COVID yang pertama muncul, virus seri apa itu? Beta atau apa? Enggak bertahan, tapi dia bermutasi. Sekarang ini ke Delta, nanti ke apa lagi, ke apa lagi, ke apa lagi. Itu dia beradaptasi. Manusia dan koperasi juga harus mencontoh seperti itu. Bukan main kuat-kuatan, bukan main cerdas-cerdasan, pinter-pinteran, tapi bagaimana beradaptasi. Tentu spesies manusia ini adaptasinya bukan adaptasi fisik, tapi adaptasi perilaku. Mungkin hidungnya tetap sama, mulutnya tetap sama, tapi harus beradaptasi, pakai masker. Itu contoh saja. Koperasi pun demikian. Usaha bisnis yang akan bertahan bukan usaha bisnis yang paling kuat, paling besar. Bukan usaha bisnis yang paling cerdas, tapi usaha bisnis yang paling bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini pesan tersembunyi dari apa yang dikatakan oleh tokoh evolusi Charles Darwin. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya khususnya dinasihati oleh Bapak Gubernur DIY bagaimana cara mengembangkan koperasi dan UKM, Bapak Gubernur wanti-wanti untuk 3 hal. Yang pertama, tingkatkan daya juang koperasi. Soal daya juang ini, Pak Gubernur DIY itu sudah nggak ragu-ragu. Luar biasa daya juang koperasi kita. Yang kedua, tingkatkan daya kolaboratif koperasi, daya kerjasama koperasi. Nah, ini Pak Gubernur agak ragu-ragu. Koperasi itu kurang bisa berkolaborasi. Buktinya, banyak koperasi-koperasi primer tumbuh, tapi koperasi sekunder hampir tidak tumbuh. Jumlah koperasi sekunder kita tidak bertambah, tapi jumlah koperasi primer bertambah. Ciri dari tumbuhnya kolaborasi koperasi, kuatnya koperasi sekunder. Ini mohon tolong Pak Sekda, Pak Agus, bagaimana ada koperasi sekunder yang kuat di Kabupaten Bantul. Yang ketiga, daya adaptasi. Tadi mencontoh quote dari Charles Darwin, bagaimana koperasi ini bisa beradaptasi dengan lingkungan perubahan. Perubahan cara berbisnis, perubahan cara manusia berkomunikasi, perubahan teknologi. Slide berikut. Mohon izin Pak Sekda, kami melaporkan potret makro koperasi Bantul. Tahun 2019 terdapat 349 koperasi. Tahun 2020, alhamdulillah, era pandemi, ini muncul 2 koperasi baru, menjadi 351. Tahun 2021 hingga hari ini, tambah 1 lagi, menjadi 352 koperasi. Jadi 2 tahun pandemi ini jumlah koperasinya bertambah, alhamdulillah. Berikutnya, untuk anggotanya Bapak, kalau tadi jumlah koperasinya tambah, untuk anggotanya tahun 2019 160.511. Tahun 2020 sedikit turun, 142.908. Berikutnya, kemudian kalau dilihat dari yang melaksanakan RAT, ini juga agak turun. Tahun 2019 225 koperasi melaksanakan RAT, tahun 2020 yang melaksanakan 200.
Ini barangkali hambatan-hambatan untuk kumpul, sementara kumpul lewat Zoom ini mungkin belum menjadi kebiasaan baru rekan-rekan koperasi kita. Ya. Berikutnya, dari sisi volume usaha, tahun 2019 459.239 juta, sedikit turun tahun 2020. 429.146 juta. Pak Sekda, turunnya volume usaha ini bisa kita maklumi. Usaha-usaha bisnis lain banyak yang kolaps, tidak hanya turun, tapi kolaps. Tapi koperasi turunnya tipis sekali. Alhamdulillah, masih kita syukuri Pak Bibit. Berikutnya, dilihat dari asetnya, turunnya juga hanya tipis. Dari tahun 2019 sejumlah 694.716 juta rupiah, tahun 2020 menjadi 652.361 juta rupiah. Turun tapi tipis untuk aset koperasi. Berikutnya, dilihat dari kesehatan koperasi. Ini dari koperasi yang dinilai kesehatannya, karena memang tidak semua koperasi itu dinilai kesehatannya. 93 koperasi kategorinya sehat, dan 106 koperasi cukup sehat. Koperasi yang dalam pengawasan ini 3 koperasi. Pak Sekda, barangkali tahun 2022 nanti kita berharap yang sehat harus lebih besar dibanding yang kategori cukup sehat, dan yang dalam pengawasan 3 ini harus sudah bisa diselesaikan. Nah, harapan kita seperti itu. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal yang tadi sedikit turun tipis, volume usaha, aset, jumlah anggota, kemudian juga yang RAT turun, ini bisa kita pahami. Karena Bapak Ibu, kita melihat bahwa terjadi 3 disruptif dunia koperasi di Bantul di tahun 2020 dan tahun 2021. Yang pertama, koperasi Bantul menghadapi pandemi. Ini benar-benar tidak bisa kita prediksi semula. Tahun 2020 saya berprediksi itu kan Maret Pak, mulai pandemi. Agustus wis rampung saya begitu Pak. Agustus 2020. Ternyata nggak rampung-rampung sampai sekarang. Ini pandemi. Yang kedua, disrupsi yang kedua, faktor demografi. Ini matur Pak Sekda, Pak Bibit, Pak Agus. Bantul ini secara demografi, slide sebelumnya, untuk generasi Y ditambah generasi Z dan generasi Alpha. Generasi Y itu adalah generasi milenial yang lahir sekitar tahun 85 sampai 95, itu namanya generasi Y. Generasi Z itu adalah generasi 95 sampai 2000 awal. Kemudian generasi Alpha itu generasi sampai tahun 2020-an. Ini jumlahnya 65%. Kita harus berkomunikasi dengan cara dan logika generasi Y, Z, dan Alpha. Pengurus koperasi mestinya juga bisa berkomunikasi dengan gaya generasi Z, generasi Y maupun Alpha. Karena jumlahnya 65%. Sedangkan kita tahu pengurus koperasi mungkin yang 35% yang di luar generasi itu Pak. Nah, ini hambatan komunikasi yang barangkali perlu dijembatani. Yang ketiga, disruption yang ketiga adalah revolusi industri 4.0. Kita tanpa sadar sebenarnya sudah melakukan ini. Kita punya ponsel, kita akan jajan katakanlah bakmi goreng saja, mungkin kita sudah melihat ponsel kita, kemudian pesan lewat ponsel itu. IoT, Internet of Things, internet untuk semuanya. Nah, ini
pandemi, demografi, revolusi industri 4.0, ini harus kita perhatikan khususnya para pengurus, pengelola koperasi. Jangan sampai koperasi ditinggalkan oleh generasi Y, generasi Z, generasi Alpha juga tidak bisa mengikuti pola-pola perilaku, teknologi yang lazim digunakan dalam revolusi industri 4.0. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, khususnya Pak Sekda dan Pak Bibit, kita melihat bahwa gerakan Koperasi Bantul ini menghadapi dua problem besar. Yang pertama adalah problem edukasi. Yang kedua adalah problem regenerasi. Tahun 2010 kami bersahabat dengan Pak Bibit. Sekarang sudah tahun 2021, 11 tahun. Pak Bibit regenerasi jenengan itu pundi. Nah, ini harus ya, kalau sudah 10 tahun maksudnya jenengan ngader Pak Bibit. Mumpung jadi moderator, jadi anggota dewan tak bully gitu. Ngader Pak Bibit, regenerasi. Edukasi, ini bukan hanya edukasi teknis, tapi juga edukasi jati diri dan ideologi. Kalau edukasi teknis mungkin gampang, tapi edukasi teknis dan jati diri ideologi itu yang penting. Berikutnya. Nah, edukasi dan regenerasi koperasi ini dapat dilakukan di Bantul ya, Kopsis. Kalau Kopsis dari SD pun walaupun nggak ada badan hukumnya, tapi dikenalkan dengan koperasi juga bisa. SMP bisa, SMA bisa. Koperasi mahasiswa di Bantul kan juga banyak perguruan tinggi besar, ada UMJ, UAD juga di Bantul nggih. Di Tamanan UAD itu universitas ada di mana-mana. Ya, di Tamanan juga ada, gitu. Di Kopotren, kok pesantren terbesar di Jogja ini di Bantul, Rapia, gitu. Kemudian santripreneur, tokohnya itu Gus Ud ya, santripreneur, dekati beliau. Desapreneur dan sebagainya dan sebagainya. Ini problem edukasi dan regenerasi. Salah satu atau beberapa contoh saja ini. Banyak cara yang digunakan, bisa digunakan untuk edukasi dan regenerasi koperasi. Berikutnya, nah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjadi koperasi yang modern, itu 3 hal yang patut kita dorong adalah yang pertama adalah penguasaan teknologi untuk berbisnis. Tapi teknologi ini tanpa ada artinya ketika manajemen dan organisasi koperasi juga tidak diperbarui. Teknologi yang bagus, teknologi yang tinggi, disertai manajemen dan organisasi yang mumpuni juga tidak akan berarti ketika ideologinya tidak bisa dipertahankan. Ketika jati diri koperasi tidak bisa dilanjutkan. Jadi 3 hal ini penting. Teknologi dikuasai, manajemen dan organisasi dikuasai, ideologinya tetap tebal di hati kita. Ideologi koperasi, ideologi Undang-Undang Dasar 45 kita yang menyemangati kita semuanya. Berikutnya, saya akan menjelaskan, mempertebal lagi apa yang disampaikan Pak Teten tadi. Apa yang dikatakan Bung Hatta pada pidato beliau di Hari Koperasi tahun 51. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya. Sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama. Demikian Pak Bibit, Pak Sekda, beberapa catatan kecil dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk Pak Trisaktiana. Matur nuwun Pak Trisakti atas beberapa pencerahan pemikiran-pemikiran beliau yang disampaikan di forum yang baik ini. Nanti akan kita diskusikan lebih jauh. Tapi kita akan mendengar dulu peran pemerintah daerah Kabupaten Bantul
terhadap partisipasi anggota dalam rangka menciptakan koperasi yang modern. Nah, bagaimana koperasi ini dibangkitkan, bagaimana koperasi ini diberikan ruang tumbuh, bagaimana koperasi ini diberikan perannya, dimaksimalkan perannya oleh pemerintah daerah. Untuk itu kepada Pak Sekda untuk bisa menyampaikan bagaimana masyarakat gerakan koperasi di Bantul ini bisa menangkap apa yang dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam rangka membangkitkan gerakan koperasi sebagai mitra kerja untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Kabupaten Bantul. Dipersilakan, monggo Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Trisaktiana. Yang saya hormati Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, Pak Agus beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati moderator yang sekaligus juga sebagai Ketua Dekopinda Kabupaten Bantul, Bapak Bibit Rustamto, dan juga seluruh peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan pada kesempatan ini saya hadir di forum ini mewakili Bupati Bantul, Bapak Haji Abdul Halim Muslih, yang pada saat bersamaan beliau mendampingi Menteri PUPR dan Menteri Kesehatan yang melakukan kunjungan ke RSLKC yang ada di Bambang Lipuro dan juga melanjutkan monitoring pelaksanaan vaksin yang diselenggarakan oleh Kadin di Pasar Seni Gabusan. Oleh karena itu beliau pamit dan titip salam kepada seluruh hadirin sekalian dengan harapan acara webinar di Hari Koperasi ke-74 ini tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memulai dari sebuah prinsip trilogi koperasi yang itu tentu sudah kita kenal bersama bahwa setiap koperasi diharapkan menerapkan trilogi ini. Yang pertama, anggota sebagai owner, kemudian anggota sebagai user, dan sekaligus anggota juga sebagai pengontrol atau pengawas. Jadi fungsi anggota ini sangat besar di dalam koperasi untuk dapat bisa tumbuh dan berkembang. Kami menyiapkan beberapa slide yang mungkin kurang bisa menarik dibandingkan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Tri, karena baru kemarin ada dispo sehingga kami hanya mempersiapkan secara umum saja gitu. Monggo dilanjut, Mbak. Nah, koperasi pada saat ini tentunya dihadapkan pada satu masa, yakni masa pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir, dan keberadaan pandemi COVID yang belum menunjukkan penurunan ini berdampak juga terhadap ekonomi, termasuk di dalamnya adalah koperasi-koperasi, sehingga pemerintah khususnya Kabupaten Bantul mengingat adanya dampak ini, maka kita melakukan berbagai kebijakan, yakni memberikan bantuan sosial, kemudian relaksasi maupun stimulan yang dilakukan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, secara umum kemudian akan berdampak pada ekonomi secara umum, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Lanjut, Mbak. Data sebagaimana yang ada di depan ini sama dengan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Asisten, Pak Tri. Memang kondisinya semacam itu, termasuk jumlah karyawan dibandingkan tahun 2019 ke 2020 pun juga mengalami
penurunan. Karena aktivitas koperasi yang mengalami penurunan, maka karyawan pun juga mengalami pengurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, lanjut. Pemerintah kabupaten melihat koperasi sebagai gerakan ekonomi gotong royong merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi dampak COVID-19. Dalam koperasi, produk UKM, anggota koperasi, di dalam koperasi yang di dalamnya ada produk UKM yang diproduksi oleh para anggota, mengalami kesulitan di dalam pemasaran karena kondisi PPKM yang terjadi itu ada hambatan transportasi atau distribusi, sehingga diharapkan koperasi ini bisa menjadi jembatan agar produk-produk yang dibuat oleh anggota itu bisa dipasarkan melalui berbagai kegiatan atau strategi yang dilaksanakan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asisten bahwa kita harus bisa melaksanakan adaptasi agar bisa bertahan di tengah-tengah kondisi apapun, termasuk di dalamnya adalah saat pandemi COVID. Lanjut. Nah, wabah COVID-19 itu bisa diambil sisi positifnya, yaitu menyadarkan akan pentingnya penguasaan teknologi informasi. PPKM yang dirasakan mempersempit ruang dan gerak tidak dirasakan oleh dunia usaha yang telah menggunakan teknologi informasi. Tren penjualan secara online terus meningkat dan tidak dibatasi ruang dan waktu dengan transaksi bisa dilaksanakan sampai dengan 24 jam non-stop. Tadi sudah banyak disinggung bahwa keberadaan teknologi informasi ini akan menjadi salah satu dan bahkan menjadi solusi agar tidak terjadi kemandekan di dalam proses-proses yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Di antaranya adalah penjualan produk, kemudian komunikasi dengan stakeholder dan lain sebagainya gitu. Lanjut, transformasi koperasi modern. Nah, koperasi di Kabupaten Bantul baru 1 atau 2 koperasi yang mampu menjalankan usahanya 24 jam non-stop. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk mentransformasi koperasi menjadi koperasi yang tentunya lebih modern, bisa menyesuaikan keadaan. Koperasi modern merupakan harapan masyarakat dan merupakan kunci untuk menarik minat untuk berkoperasi. Koperasi yang berhasil mentransformasi menuju koperasi modern dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota yang berpartisipasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu kendala tentu yang dialami oleh koperasi mengingat kondisi geografis Kabupaten Bantul yang berbagai macam kondisi, ada yang berada di pegunungan, ada yang di dataran maksud saya, kemudian jaringan internet yang belum merata, maka komitmen dari pemerintah Kabupaten Bantul akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membangun fiber optik pada tempat-tempat yang pada saat ini adalah blank spot. Karena kebutuhan internet mau tidak mau menjadi mutlak ketika warga masyarakat akan melaksanakan adaptasi penyesuaian dengan situasi yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Dan tentunya bukan saja untuk kepentingan koperasi semata-mata, tapi juga untuk kepentingan yang lain, termasuk dunia pariwisata, juga pendidikan. Tetapi sekali lagi bahwa itu menjadi sekarang ini menjadi kebutuhan, bisa dikatakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa berinteraksi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lanjut. Nah, partisipasi anggota koperasi merupakan kunci keberhasilan koperasi karena kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan koperasi.
Sebagai pemilik, anggota berkontribusi dengan mendukung manajemen organisasi dan permodalan koperasi. Sebagai pelanggan, anggota berpartisipasi untuk menjamin keberlangsungan usaha koperasi dengan selalu memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi. Lanjut, Mbak. Kemudian yang berikutnya, mana Mbak? Mbak operator. Nah, kriteria koperasi modern, karena tadi diharapkan kita bisa menjadi koperasi yang modern, ada beberapa kriteria. Yang pertama, kompeten, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung usahanya, sehingga dapat memonitor, mengevaluasi, dan melakukan pendataan secara akurat dan up to date data-data yang dimilikinya gitu. Kemudian yang kedua, kompetitif, bisnis usaha dilakukan secara cepat, akurat, dan reliabel sehingga mampu bersaing dengan usaha lain. Lalu yang ketiga adalah komersial, usaha koperasi dapat dilakukan secara e-bisnis dan terhubung dengan e-commerce. Memang sekali lagi ini membutuhkan anggota atau pengurus yang berasal dari generasi Y, generasi Z, dan lain sebagainya yang memang itu lebih familiar terhadap teknologi-teknologi yang sekarang ini berkembang. Nah, oleh karena itu kita mendorong kepada para generasi muda untuk bisa tertarik menghidup suburkan koperasi yang ada atau membangun koperasi-koperasi yang ada di lingkungannya agar bisa lebih memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Lanjut. Nah, kemudian peran Pemkab Bantul yang pertama adalah memfasilitasi rapat anggota koperasi secara online dengan menggunakan Zoom sebagaimana dilakukan oleh Dinas KUKMP. Kemudian memfasilitasi koperasi bekerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, BUMN, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pelaporan online melalui Sidakui yang beberapa waktu lalu telah dilonseng oleh Bapak Bupati Bantul. Kemudian yang keempat, memfasilitasi pendidikan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Kemudian memfasilitasi pelatihan bisnis usaha koperasi. Yang keenam, mempersiapkan generasi muda kader koperasi dalam sosialisasi perkoperasian di sekolah-sekolah. Nah, saya kira demikian seluruh peserta yang kami hormati. Kami ingin menyinggung sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Trisakti bahwa penting bagi kita sekalian untuk membangun nilai-nilai atau ideologi koperasi gitu. Ada beberapa hal yang memang dibangun dalam hal menegakkan nilai-nilai itu. Yang pertama itu perlu adanya kejujuran, kemudian solidaritas, lalu self-help, menolong dirinya sendiri, lalu prinsip keadilan atau equality, kemudian kesetaraan, equity, dan juga kemandirian. Tentu ini nilai-nilai yang memang harus dimiliki oleh koperasi agar warga masyarakat, khususnya para generasi muda itu bisa tertarik untuk menjadi bagian dari upaya untuk menumbuhkan koperasi yang ada di Kabupaten Bantul pada khususnya gitu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf. Waktu kami kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita aplaus kepada Pak Sekda. Matur nuwun. Ini beberapa hal yang disampaikan oleh beliau terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Bantul
dalam rangka membangkitkan koperasi menuju koperasi yang modern. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Jadi ada fasilitasi, salah satunya ada di konteks fasilitasi. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Bantul memberikan fasilitasi untuk pertemuan, kemudian diklat, fasilitas bisnis, dan lain sebagainya. Banyak hal yang sudah dilakukan. Namun, saja ini perlu diakses oleh gerakan koperasi secara keseluruhan. Dan kita buka kepada peserta webinar yang saat ini ada, silakan barangkali ada dari untuk mengenalkan, tetapi karena waktunya tidak terlalu banyak, mohon silakan nanti kalau akan menyampaikan dengan singkat, padat dan berisi gitu. Silakan, monggo dari mana? Saya dari Adil, Pak Bibit. Dari Kopdit Adil, Pak Murside ya? Ya. Ini tokoh kita 2021 sebagai tokoh gerakan koperasi skala nasional. Pak Murside, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat. Bapak narasumber, Pak Triana Sakti, selamat pagi. Pak Helmi Jamalis, narasumber kita, selamat pagi. Untuk Pak Tri, luar biasa. Dulu juga pernah di Koperasi Bantul dan pernah cari pasar desa yang mau direhab. Nah, waktu itu Pak Tri yang menjadi tentu bahwa pasar yang masih direhab. Pak Helmi juga pernah berkaca di Nulingo, sukses terus sampai menjadi asisten. Nah, dua yang disampaikan Pak Tri tadi hanya mau verifikasi maksud saya bahwa volume usaha kok jutaan, tapi sudah disampaikan Pak Erni bahwa itu miliaran. Tadi kami kaget, itu hanya 400 sekian juta volume usahanya, tapi Pak Erni sudah menyampaikan miliaran. Jadi sudah rasa sudah sah. Yang ketiga, itu masalah yang kami hadapi Pak, bahwa koperasi ini sulit untuk mendapatkan LPS atau lembaga penjamin simpanan. Mana? Karena kita itu bermain resiko, ya. Pinjaman itu berisiko, tapi kami belum punya yang namanya simpanan itu berisiko. Kami belum punya LPS. Apakah dari bapak-bapak ini dapat membantu koperasi di Bantul ini bisa akses untuk lembaga penjamin simpanan? Kemudian tentang hal kredit, bahwa selama ini kami kerjasama dengan Jiwasraya untuk namanya resiko kredit. Namun ternyata Jiwasraya amburadul, bangkrut, dan ada anggota kami yang meninggal, itu belum bisa diproses hingga saat ini oleh Jiwasraya. Nah, untuk itu barangkali dari bapak-bapak ini bisa membantu bagaimana agar hak pada yang meninggal itu bisa dapat, karena kami sudah membayar premi yang kami masukkan untuk konsultasi dengan Bapak. Nah, mungkin dua hari ini Bapak, terima kasih atas waktunya Pak Bibit. Kami luar biasa Pak Bibit ini, mudah-mudahan di kemudian dengan Pak Bibit akan lebih berperan, dan sayangnya di Komida tidak punya dana. Barangkali dari beberapa Pak Helmi nanti bisa nanti mengagendakan APBD untuk Dekomita Bantul, sehingga Dekomita Bantul nanti bisa lebih berperan di Kabupaten Bantul mengembangkan koperasi dan juga tentang ekonomi rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Murside. Sudah kita catat, nanti akan kita sampaikan lebih jauh. Mungkin yang kedua ada lagi sebelum ditanggapi, sebelum dijawab, barangkali dari koperasi sekunder kalau ada, koperasi primer monggo, karena koperasi sekunder di Bantul ini masih terbatas sekali, dan itu menunjukkan bahwa gotong royong, semangat gotong royong antar gerakan koperasi belum tumbuh subur, karena indikasinya koperasi sekundernya masih terbatas. Silakan ada. Untuk menunggu yang lain berpartisipasi, kami mohon jawaban dari Pak Tri dan Pak
Kalau Pak Trisaktiana tadi saya konfirmasi, saya anu nggih, Pak Mursidik, bukan Pak Triana Sakti, karena Pak Trisaktiana, tapi dibolak-balik sama, manfaatnya bagus. Yang pertama tentang tadi aset, angka saja, itu cuman membacanya saja, cuman membacanya saja, ya. Oh ada pertanyaan yang lewat chat juga nanti. Oke, sementara kita nanti karena ini nggak kelihatan. boleh. J, ini nanti biar untuk pertanyaan yang lewat chatting nanti biar ditulis dan nanti akan saya sampaikan lebih jauh. Yang pertama Pak Trisakti barangkali, monggo Pak. J. Matur nuwun Pak Mursidik. Ini sahabat saya tahun 2010 ketika bangun pasar desa yang disupport oleh koperasi, pasar Sendang Wesi Delingo, Ndang Wesi. Saat itu sedang ada bencana Merapi, jadi luar biasa, heroik sekali Pak Mursidik dan kawan-kawan di tengah kesulitan kita menghadapi bencana erupsi Merapi, di mana cari bahan bangunan juga sulit begitu, tapi tetap bisa dibangun dalam waktu yang sangat singkat pasar Sendang Wesi. Tentang aset tadi, kami menyebut dalam juta, Pak Mursidik menyebut dalam miliar. Kami ulangi, misalnya aset koperasi tahun 2019 kami sebut 694.716 juta, yang nolnya 6. Kalau saya sebut dalam miliar itu berarti sudah 694 triliun. Ya, jadi mungkin masih sama saja bahwa 694.716 juta. Ya, seperti itu. Juga tentang volume usahanya kami sebut dalam juta bukan dalam miliar. Kira-kira kalau saya sebut dengan miliar itu malah menjadi triliun nanti nilainya. Ngaten Pak Mursidik, matur nuwun ralatnya kami bisa menggunakan kata juta karena memang ini nolnya sudah berapa? 694.716 juta. Juta itu ditambahin 06 lagi begitu. Ya, matur nuwun, memang besar aset koperasi di Kabupaten Bantul. Matur nuwun Pak Mursidik, sehat selalu. Salam untuk sahabat-sahabat koperasi Adil Bantul. Matur nuwun. Terima kasih, monggo Pak Bupati, Pak Helmi. Nggih, matur nuwun. Pak Mursidik, Koperasi Adil dari Delingo. Kami juga memberikan apresiasi Pak Mursidik. Koperasi Adil selalu memberikan kontribusi terbaik bagi warga masyarakat, bisa menyisihkan CSR untuk pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga masyarakat. Tentu ini sesuatu hal yang sangat positif dan perlu kita apresiasi dan perlu dicontoh oleh koperasi-koperasi yang lain, sehingga keberadaan koperasi betul-betul dimanfaatkan. Beberapa waktu yang lalu kami dengan Pak Mursidik ketemu di Pajangan pada saat kegiatan penyerahan dana untuk CSR. Terima kasih Pak Mursidik dan jajarannya sebagai pengurus Koperasi Adil yang telah menyisihkan SHU-nya. Kemudian terkait dengan persoalan yang tadi disampaikan kerjasama dengan Jiwasraya yang mengalami kesulitan penarikan atau dana yang mestinya diberikan oleh Jiwasraya kepada anggota karena klaim tentunya kami minta nanti Kepala Dinas KUKMP Koperasi Pak Agus bisa memfasilitasi karena ini bagian dari perlindungan terhadap keberadaan koperasi yang ada di Kabupaten Bantul. Artinya kita harus bisa berempati untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
tugas-tugas Pemkab Bantul sebagaimana tadi saya sampaikan diantaranya adalah banyak membantu fasilitasi terhadap persoalan yang dihadapi oleh koperasi. Nah, hari ini kita mendapatkan informasi klaim yang disampaikan oleh Koperasi Adil ke Jiwasraya tidak bisa lancar, mohon untuk bisa dibantu penyelesaiannya. Saya kira ini tadi 2 hal itu ya Pak yang disampaikan. Kayaknya ada tadi kira-kira mungkin ya. pertanyaan terakhir Nama dari lembaga Pak penjamin simpanan J, penjamin simpanan Pak. Lembaga penjamin simpanan. Kalau bank kan ada lembaga pinjaman bank, ini lembaga pinjaman simpanan. Kira-kira mungkin ada pemikiran Pak Trisakti? Lembaga penjamin simpanan untuk perbankan itu memang sudah ada ya, LPS. Jadi kalau kita menyimpan di bank sejumlah katakanlah di bawah 1 miliar, itu kalau banknya kukut, LPS yang mengganti tabungan kita. Tapi untuk koperasi memang belum ada lembaga yang sesolid LPS untuk mengganti pinjaman simpanan ya, khususnya simpanan masyarakat yang ada di koperasi, kemudian koperasinya kolaps atau macet. Jadi di koperasi belum ada, di perbankan sudah ada. Nah, barangkali mungkin kalau ini menjadi inisiatif yang bagus itu, Pemda, kalau Pemda satu kabupaten mungkin agak keberatan, ya rukunan pirang-pirang Pemda nanti kita sinkronisasi di tingkat provinsi, bagaimana nanti bisa menjadi semacam LPS kecil-kecilan untuk anggota koperasi yang menitipkan duitnya, menitipkan tabungannya di koperasi, nanti bisa ditanggung oleh semacam LPS-nya koperasi. Namun ini masih menjadi bahan proses kita Bapak, agar supaya nanti merasa aman lah para penabung di koperasi. Koperasi kan juga menjadi pemiliknya. Nah, ini barangkali harus saling percaya ya antara pengurus dan pemilik. Bedanya bank umum dengan koperasi kan ini Pak, kalau bank umum itu nasabah itu bukan pemilik bank, tapi kalau koperasi, anggota koperasi adalah pemilik koperasi. Jadi saling percaya, harus punya saling percaya, tapi juga harus ada lembaga pengawas yang tajam matanya, kemudian juga juweh itu apa ya Pak ya? Juweh itu bahasa Indonesianya rada ceriwis gitu ya. Ketika ada penyelewengan sedikit saja, mau nyeleweng saja sudah diberitahu. Nah, ini barangkali penting, di samping nanti juga kita inisiasi semacam LPS khusus untuk koperasi supaya lebih nyaman, lebih terlindungi bagi seluruh anggota koperasi. Ngaten Pak Helmi, barangkali Pak Bibit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak narasumber. Ini ada pertanyaan lewat chat. Yang pertama dari CEO Tias Manunggal, koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota. Apa definisi sejahtera dan ukurannya? Nah, moga yang kedua dari ini Nur Mustafa atau Mas Nur Mustafa ya. Bagaimana dengan SDM yang belum mumpuni untuk anggota maupun pengurus koperasi menuju koperasi modern? Kira-kira pemahamannya adalah untuk menuju koperasi modern, bagaimana bagi koperasi yang ternyata anggota maupun pengurusnya belum mumpuni Pak? Harus mulai dari mana? Kira-kira pertanyaannya ada di situ gitu. Pak Trisakti atau Pak Helmi, monggo. Yang pertama, ukuran sejahtera itu memang relatif. Satu orang dengan orang lain beda, satu orang dari waktu ke waktu beda. Saya dulu ketika masih mahasiswa, itu ukuran sejahtera nek nganggo jeans Levi's, sepatu Adidas, numpak GL Pro, itu sejahtera. Ketika saya jadi PNS, ukuran sejahtera kalau sudah bisa naik Suzuki Carry. Tapi sekarang ukuran saya sejahtera naik wis iso numpak pit balap gitu. Jadi lain-lain, dulu suka numpak pit motor, numpak mobil, balik lagi ke pit balap gitu ya.
fit on tail lagi. Jadi dari waktu ke waktu juga beda ukuran manusia sejahtera. Jadi Bapak Ibu kalau ingin ikut koperasi, ukuran sejahtera panjenengan itu juga dari waktu ke waktu berbeda. Tapi yang jelas ketika kita berkoperasi, kita merasa punya kawan banyak, gotong royong, bisa sambat sinambat. Jadi ukurannya tidak hanya kuantitatif rupiah, tapi persahabatan, gotong royong, itu yang membedakan koperasi dengan jenis-jenis bisnis yang lain. Tapi walaupun demikian, koperasi itu tetap lembaga bisnis, bukan yayasan, bukan lembaga pemerintah. Jadi yang keliru adalah seringkali orang itu masuk koperasi ataupun mendirikan koperasi, tapi nawaitunya itu seperti mendirikan yayasan. Ini keliru. Atau ingin mendirikan koperasi, tapi jiwanya itu jiwa birokrasi. Juga keliru. Saya lihat ini juga otokritik ya Pak. Ketika tadi koperasi yang juara, itu yang disut adalah papan namanya. Papan namanya itu seperti papan nama kantor Pak. Kantor pemerintah gitu. Bukan kantor lembaga bisnis. Nah ini barangkali harus di rebranding ya. Mulai dari papan nama itu ya kudu papan nama kaya papan nama lembaga bisnis, supaya nanti teman-teman yang milenial itu tertarik. Terus papan namanya saja seperti kantor kelurahan gitu ya. Jadi nggak tertarik. Ini otokritik bagi kita semua. Kemudian yang kedua, ketika ada koperasi yang katakanlah anggota maupun pengurusnya dikatakan belum mampu, ini kita gunakan teknologi ATM. Teknologi ATM itu A-nya itu amati, T-nya tiru, modifikasi. Koperasi di sebelahnya yang lebih maju. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau Pak Camat, Pak Penewu Banguntapan, Pak Fauyan, setelah ATM itu harus MPC. Buh piye carane. Nah, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Menarik sekali ketika kita diskusi tentang koperasi itu merupakan sebuah lembaga bisnis. Sayangnya beberapa pihak melihat koperasi itu sebagai lembaga sosial Pak. Lembaga bisnis yang dianggap sosial. Sementara ada lembaga lain yang sesungguhnya lembaga sosial, tapi perilakunya bisnis Pak. Nah ini ada, dan saat ini terasa sekali. Mestinya dilayani harus segera karena sakit, tapi ternyata tidak segera dan harus bayar dulu. Ini kan ada perbedaan yang beda. Ini lembaga bisnis karo dengan sosial. Kira-kira di situ. Pak Bupati atau Pak Sekda, Pak Trisakti, Pak narasumber, dikatakan bahwa tadi di Kabupaten Bantul ada kendala kaitannya dengan koperasi menuju ke koperasi modern. Problemnya adalah edukasi dan regenerasi, Pak. Problem pokoknya ada di edukasi. Kenapa regenerasi tidak berjalan? Karena mungkin edukasinya juga tidak maksimal, Pak. Nah, ini yang barangkali menjadi catatan penting, dan hampir setiap ketika kita diundang ngerat koperasi-koperasi tertentu, ya pengurusnya sepuh. Tetapi barangkali ini sudah ada solusinya, kita mengangkat karyawan yang muda dan potensial. Ini barangkali bisa menjadi solusi ketika seorang sepuh, bukan berarti kalau sepuh itu sudah tidak boleh di koperasi loh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada juga pemikiran, wah kalau besok saya pensiun saya mau berkoperasi kah, itu ada juga. Nah, kira-kira di situ. Nah, melihat kondisi ini, ada pertanyaan kepada Pak Sekda, bagaimana mensikapi kondisi-kondisi ini Pak? Artinya ketika tadi peran pemerintah daerah itu salah satunya adalah memfasilitasi pendidikan dan latihan terhadap khususnya kaderisasi koperasi. Nah, kira-kira sejauh mana Pak Elmi? Monggo. Nggih. Salah satu kunci sukses koperasi itu adalah kemandirian kan itu. Nah, untuk bisa mandiri di dalamnya ada
upaya untuk meningkatkan kualitas bagi pengurus maupun keanggotaannya lewat pendidikan perkoperasian. Edukasi yang selama ini kita laksanakan paralel dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Trisakti, bahwa kita melakukan sosialisasi pentingnya koperasi, juga pemahaman tentang apa itu koperasi melalui pendidikan yang ada, juga melalui pondok pesantren dan lain sebagainya, yang memang itu menjadi ruang-ruang atau tempatnya para generasi muda menuntut ilmu untuk menempa diri menjadi manusia, menjadi pribadi yang memiliki kualitas. Dengan harapan pemahaman mereka tentang koperasi dibangun sejak dini, sehingga pada saatnya mereka akan memahami bahwa koperasi itu bukan sesuatu hal yang perlu atau layak disepelekan, tetapi memiliki peran penting dalam ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sekalipun belum bisa menjadi soko guru perekonomian nasional, tetapi keberadaan koperasi itu harus dipertimbangkan untuk selalu dijaga eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian, Pak Bibit. Terima kasih Pak Sekda. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta webinar? Wonten, silakan. Dari CU. Oh, nggih. Pertanyaannya adalah, kok tadi sebenarnya sudah terjawab sebenarnya, cuman memastikan koperasi itu merupakan lembaga bisnis atau lembaga pemberdayaan. Nah, ya monggo Pak, tipis sekali pertanyaan ini itu dijawab. Ya, kalau pertanyaannya koperasi itu lembaga bisnis atau lembaga pemberdayaan, dua-duanya. Tapi lembaga bisnis atau lembaga sosial, lembaga bisnis. Iya, jadi pemberdayaan itu ya pemberdayaan anggota koperasi tadi. Jadi sekali lagi kita berkoperasi itu niatnya tidak seperti yayasan kemudian bantu, orang mikir ke bisnisnya, tidak mikir berkembangnya. Kita bantu itu supaya semuanya anggota berkembang. Kalau anggotanya berkembang, pasti koperasinya berkembang. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Sudah pasti, sudah jelas nggih bahwa koperasi merupakan lembaga bisnis, tetapi juga lembaga dalam rangka memberdayakan anggotanya. Nah, ini penting untuk kita diskusikan. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak. Di daerah Yogyakarta ini kan dana is besar sekali. Istimewanya DIY ini salah satunya adalah kita mendapatkan dana is. Bisa tidak dana is yang triliunan ini digunakan untuk memberdayakan anggota masyarakat melalui gerakan koperasi, Pak? Moga Bapak. Sangat bisa. Dan tentu kita semangatnya itu bukan semangat ndulang ya Pak. Bukan semangat ndulang. Ndulang itu apa? Mendulang itu bahasa Indonesianya apa ya Pak ya? Menyuapi ya. Ini situasi khusus, situasi pandemi. Tentu pemerintah berdaya upaya, termasuk pemerintah daerah Yogyakarta. Berdaya upaya agar supaya UKM yang terhimpun di dalam koperasi-koperasi ini tetap bisa eksis. Barangkali kita paham betul bahwa UKM ini tidak semuanya bankable. Tidak semuanya bankable. Sehingga koperasilah salah satu jalan supaya UKM ini tertolong. Jangan sampai UKM yang bankable ini ditangkap oleh bank plecet gitu ya. Sehingga Pak Gubernur dalam rangka pemberdayaan UKM yang tergabung dalam koperasi dan juga anggota koperasi ini akan secepatnya memberikan semacam dana bergulir kepada koperasi-koperasi di DIY
ya tentu saja kita pilih koperasi yang penilaiannya sehat. Ya. Minimal cukup sehat, minimal. Itu akan diberikan dana bergulir dan kemudian nanti oleh koperasi yang bersangkutan bisa disalurkan kepada para anggotanya, para UKM-UKM yang terhimpun dalam koperasi tersebut. Seperti itu Pak Bibit, bisa Pak. Terima kasih Pak. Ini menjadi pemikiran kita teman-teman dari Dekopinda untuk nanti mungkin ada komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta untuk kita diskusi lebih jauh Pak tentang bagaimana dana-dana yang ada di DIY ini bisa diberdayakan untuk memberdayakan masyarakat melalui gerakan koperasi. Kenapa? Karena ini berkait dengan selama ini Bapak, pertanyaan-pertanyaan tentang koperasi itu lembaga bisnis atau sosial itu karena begini Bapak. Beberapa anggota masyarakat datang kepada koperasi ketika sudah usahanya ke lembaga keuangan yang lain mentok Pak. Artinya koperasi hanya menjadi pelarian akhir dari sebuah upaya awal. Jadi datang kepada lembaga keuangan yang lain, sudah mentok, tidak dilayani, baru datang ke koperasi. Yang terjadi seperti itu, seperti dulu ketika nasibnya puskesmas Pak. Puskesmas dulu kan nasibnya kalau sudah tidak di orang-orang tertentu malu kalau datang di puskesmas. Sekarang sudah tidak. Sama dengan koperasi. Bagaimana orang datang di koperasi justru menjadi pilihan awal gitu. Ini kan butuh pemberdayaan lebih jauh, butuh fasilitasi lebih jauh dari pemerintah daerah. Ada pertanyaan lain Pak. Kalau koperasi syariah atau BMT itu lembaga sosial atau bisnis gitu. Walaupun sebenarnya mirip-mirip tapi ini perlu Pak, perlu keyakinan bagi yang bertanya. Ya, DNA-nya memang lembaga bisnis itu. Tapi kemudian ada nilai-nilai spiritual tertentu, kemudian juga ada akad-akad tertentu sehingga disebut syariah. Tetap saja itu lembaga bisnis. Bukan lembaga sosial. Bukan lembaga keagamaan. Tetap BMT itu adalah lembaga bisnis. Bukan berarti kita kemudian memandang bisnis itu sebagai sesuatu yang kurang bagus gitu ya. Tapi perhitungannya itu adalah perhitungan usaha, ya. Bukan perhitungan seperti yang dilakukan oleh yayasan-yayasan. Jadi tiap tahun memang dikejar harus untung. Tapi untungnya koperasi, baik yang koperasi syariah maupun koperasi yang konvensional, untungnya bukan untuk pengurusnya, tapi dibagi semua kepada anggotanya. Kan seperti itu, Pak. Intinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah ini ternyata di tengah-tengah kita berbicara tentang koperasi, bergabung juga dalam webinar ini Ibu Bupati. Ngaten nggih, Pak nggih. Terima kasih Ibu, ini menyemangati gerakan koperasi. Matur nuwun, mudah-mudahan ke depan ada komunikasi lebih jauh bagaimana Ibu Bupati Bantul ikut serta menjadi bagian dari proses pemberdayaan gerakan koperasi. Terima kasih Ibu. Berikutnya ada pertanyaan begini Pak. Ini kayaknya ditujukan kepada Pak Sekda. Apa program pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi antar koperasi khususnya di Bantul? Karena kolaborasinya ternyata Nggih, jadi koperasi yang ada di Kabupaten Bantul itu kan bervariasi kualitasnya ya. Ada yang penilaiannya sudah maju, ada yang belum gitu. Dan tentunya kolaborasi yang diharapkan, yang selalu didorong oleh Dinas KUKMP adalah menciptakan kesetaraan dalam hal kualitas yang baik di koperasi yang ada di Kabupaten Bantul dengan cara kolaborasinya adalah koperasi yang belum maju itu diberikan guidance dan kemudian diajak, didorong untuk bisa menjadi
koperasi yang berkualitas sebagaimana yang sudah ada. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Trisakti, perlu ada komparasi dengan koperasi yang lebih baik dengan cara mengamati dan kemudian meniru dan kemudian melaksanakan mbuh piye carane gitu. Itu upaya kolaborasi agar semua koperasi yang ada di Kabupaten Bantul ini semuanya baik gitu, semuanya baik, semuanya amanah, semuanya bisa memberikan layanan dan memiliki pengurus yang berkualitas, juga pengawas yang berkualitas, sehingga koperasi yang ada itu bisa bertahan di tengah kondisi apapun, yang kemudian koperasi itu secara rutin setiap tahun bisa melaksanakan RAT sebagaimana amanat dari rapat anggota. Karena kita tidak ingin koperasi yang ada di Kabupaten Bantul ini mati atau tidak yang terjelek gitu, tidak memiliki kemanfaatan bagi anggota. Jadi kolaborasinya ya yang baik itu menjadi sumber belajar bagi mereka yang masih terseok-seok untuk menjadi koperasi yang baik. Saya kira ngaten Pak Bibit. Terima kasih Bapak. Ini ada yang ingin menanyakan sesuatu dari BMT Arta Amanah. Silakan BMT Arta Amanah. Pak Bambang nggih. Ayo monggo Pak Bambang nggih. Ya, matur nuwun Pak Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar Pak Bibit? Bisa Pak, bisa, silahkan nggih. Nggih. Perkenalkan, nama saya Bambang Edi Asmoro dari KSPPS BMT Arta Amanah Sanden. Kami ingin menambahkan Pak, tadi diskusinya sangat menarik ya kayaknya ya, tentang koperasi itu apakah lembaga sosial atau bisnis gitu kan. Nah, ini saya nambahkan bahwa KSPPS ataupun BMT, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah itu memang ada dua divisi. Bapak Ibu kalau belum tahu, saya ingin informasikan bahwa di situ KSPPS itu ada namanya BMT itu kan Baitul Mal. Baitul Mal. Jadi sebuah lembaga yang mengintermediasi antara muzaki dan mustahik. Jadi memang di situ ada lembaga sosialnya gitu kan. Coba kita mengintermediasi terhadap anggota-anggota yang mempunyai kelebihan dana, dalam arti dia sudah nisab yakatnya, itu kita kelola. Di samping itu juga kita menghimpun dana wakaf. Dari hasil Baitul Mal ataupun zakat infak sedekah ini memang kita berdayakan kepada anggota dan calon anggota kaum du'afa, di mana dia sebagai contoh misalnya di Arta Amanah itu kita bimbing, kita bina, kita dampingi. Kalau belum mempunyai usaha, di situ mau berusaha apa ya kita bina gitu kan, sehingga bisa usahanya berkembang. Di situ tidak ada bisnis sama sekali gitu kan. Hubungan kita mengelola dana zakat infak sedekah di divisi Baitul Malnya. Kemudian di divisi Baitul Tanwilnya atau Tanwil, di sini kita mengintermediasi antara anggota yang mempunyai kelebihan dana, kita intermediasikan kepada anggota yang membutuhkan dana. Jadi bisnis ekonomi itu kan. Jadi menurut saya kalau BMT ataupun koperasi syariah ini ya saya klarifikasi saja, ya ada sosialnya, ada tanwilnya atau bisnisnya. Jadi dua-duanya bisa jalan kalau di koperasi syariah. Bahkan di Permen juga disebutkan nomor 15 tahun 2016 tentang KSPPS itu memang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Di situ juga mengelola zakat, infak dan sedekah. Tambah lagi sekarang ini wakaf. Sehingga menurut saya yang paling tepat ya, kalau sosial dan bisnis, koperasi syariah itu saya kira lebih
lebih tepat. Jadi kita ada gerakan sosial, kita mendampingi para UMKM atau para gakin, kemudian kalau sudah berhasil bisa masuk ke lembaga bisnisnya atau tanwilnya. Jadi memang kalau BMT sebagai lembaga sosial dan bisnis. Saya kira itu, matur nuwun Pak Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang, tetap sehat nggih. Jadi beliau menyampaikan bahwa koperasi itu lembaga bisnis tetapi memiliki jiwa sosial, gitu kan. Jadi memang kita ketika secara pribadi kita seorang bisnismen pun kita juga harus punya jiwa sosial. Jangan sampai kita bisnis tanpa punya kedermawanan sama sekali, ya nanti jadi tidak baik. Mungkin ada tanggapan Pak Tri? Ya, matur nuwun Pak Bambang Edi Asmoro. Jadi memang betul di BMT Syariah itu ada semacam 2 mesin ya Pak ya, 2 divisi 2 mesin. Satu mesinnya itu karakternya karakter bisnis, yang satu karakter pemberdayaan masyarakat, karakter sosial. Jadi satu di BMT. Kami tadi menyampaikan bahwa BMT itu lembaga bisnis yang berwatak sosial. Ini dalam rangka supaya jangan sampai masyarakat itu lari ke BMT hanya ketika seperti yang meminta sosialnya itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi seperti Pak Bibit nek kepepet banget lagi neng koperasi. Nek rung kepepet orang neng BMT. Malah neng bank-bank liyane. Seperti itu maksud saya menyampaikan bahwa BMT, demikian juga koperasi, itu adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. Bukan berarti lembaga sosial yang berwatak bisnis, tapi lembaga bisnis yang berwatak sosial. Ngaten barangkali bahasanya saja yang beda-beda tipis Pak Bambang. Matur nuwun Pak Bambang. Jadi konteksnya adalah lembaga bisnis yang berwatak sosial. Kira-kira seperti itu. Tetap kita harus bisnis. Kenapa? Karena kalau bisnisnya mati, sosialnya jadi tidak ada. Sosialnya ada karena bisnisnya hidup. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kok sosialnya dulu, wis entek lagi bisnis. Kira-kira ngaten Pak Bapak. Matur nuwun. Dan ini untuk pemikiran kita secara keseluruhan Gerakan Koperasi Bantul. Ada lagi? Mungkin dari yang lain? Kayaknya sudah cukup nggih. Ya, ini sudah jam 11 kurang 15 menit dan alhamdulillah ini sangat antusias dari teman-teman Gerakan Koperasi, dan kami sampaikan kepada Pak Sekda, Bupati Bantul dan juga Pak Trisakti, ketika Pak Trisakti hari ini hadir bukan atas nama pejabat pemerintah daerah Provinsi DIY, tetapi apapun bagaimanapun juga beliau adalah seorang pejabat. Maka tentu saja masukan-masukan tadi mudah-mudahan menjadi catatan penting untuk Pak Trisakti kaitannya dengan peran pada saatnya nanti kami akan ngundang Pak, peran Provinsi DIY terhadap Gerakan Koperasi. Karena hari ini kan lebih kepada bukan peran lembaganya, tapi lebih kepada pemikiran-pemikirannya. Tapi bagaimana peran-peran itu. Nah, sebelum kita akhiri, kami mohon closing statement dari Pak Trisakti dan kemudian nanti Pak Sekda. Monggo Bapak. Kolaborasi menjadi inti dari perkembangan koperasi di masa-masa kini dan masa-masa mendatang. Jadi kerjasamalah, kerjasamalah, kerjasamalah. Terima kasih Pak Bibit. Terima kasih Pak Tri. Kerjasama, artinya kerjasama bukan sekedar sesama anggota koperasi, tetapi juga kerjasama sesama gerakan koperasi di setiap tingkatan. Pak Sekda, monggo. Agar koperasi ini tetap bisa eksis di situasi atau kondisi apapun, maka trilogi koperasi itu harus selalu dipegang oleh seluruh komponen yang ada di dalam koperasi itu. Kita harus mematrikan diri bahwa anggota itu sebagai owner, sebagai pemilik, kemudian anggota itu juga sebagai pengguna, dan anggota itu juga sebagai pengawas. Maka keberadaan anggota ini memang sangat dibutuhkan. Maka forum tertinggi rapat anggota tahunan yang dihadiri oleh
para anggota atau seluruh anggota itu menjadi penting untuk selalu melaksanakan evaluasi agar keberadaan koperasi tetap bisa eksis di tengah-tengah kondisi apapun. Terima kasih Pak Sekda dan Pak Trisaktiana atas closing statement-nya, atas materi yang disampaikan hari ini bermanfaat sekali bagi gerakan koperasi melalui kegiatan webinar hari ini, dan ini merupakan satu rangkaian Harkop Kabupaten Bantul yang ke-74. Terima kasih atas fasilitas yang diberikan dari pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, bahwa fasilitas ini mampu mendekatkan pemikiran gerakan koperasi di Bantul dengan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Lebih-lebih dalam situasi suasana pandemi ini, mudah-mudahan gerakan koperasi mampu memperankan dirinya sebagai problem solver di tengah-tengah masyarakat atas permasalahan yang dihadapi untuk semua bidang apapun juga. Maka gerakan koperasi sebagai mitra kerja pemerintah daerah, dan setiap saat saya selalu sampaikan bahwa koperasi adalah mitra kerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakatnya. Matur nuwun, dan ini kita aplaus kepada para narasumber. Kita cukupi sampai di sini kegiatan Harkop webinar hari ini. Atas kurang nyamannya kegiatan ini dan kurang berkenannya kepada semua pihak, lebih-lebih peserta webinar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk moderator dan juga narasumber kita, luar biasa, diskusi yang luar biasa hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang bergabung bersama kami secara virtual, mohon untuk bisa menyalakan videonya, karena sesaat lagi kita akan coba mengambil tangkapan layar sehingga momen-momen kebersamaan kita ini bisa didokumentasikan. Semoga kita tunggu yang belum mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan dulu kameranya ya. Oke. Ada beberapa yang belum mengaktifkan kamera. Oke ya teman-teman Kominfo ya, kita hitung bersama, monggo bisa bersiap agar nanti tidak goyang fotonya. Kita hitung bersama, 3, 2, 1. Oke lagi, 3, 2, 1. Oke, lagi, masih geser lagi? Iya, ini tim berikutnya. Oke, kita hitung ya tim berikutnya ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Lanjut lagi, masih ada lagi Kak slide berikutnya Kak. Oke, iya. Rombongan berikutnya 3, 2, 1. Masih ada lagi? Geser, lumayan banyak ya. Oh ini yang grup ini banyak yang belum menyalakan, monggo yang belum dinyalakan kameranya bisa dinyalakan biar kita bisa foto bersama-sama. Ya baik. Oke kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Oke geser lagi Kak, masih ada lagi? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, seluruh panitia yang sudah terlibat dalam acara ini, Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir juga mengikuti acara pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup acara pada kesempatan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waseda, memenuhi kebutuhan Anda untuk bareng-bareng operasi. Jumpa bersama Koperasi Kompak Kabupaten Bantul. Semoga sehat selalu bersama anggota kita maju. Koperasi Indonesia sudah berusia 74 tahun di bulan Juli, usia yang mapan untuk selalu dapat bijaksana dan mengelola perubahan. Koperasi Kompak yang beranggotakan guru dan karyawan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdiri sejak tahun 1995. Kompak memiliki visi dan misi mandiri sejahtera, misi meningkatkan kemampuan keuangan, layanan prima, evaluatif, efisien, dan transparan. Wujud tanggung jawab pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugasnya berdasarkan program kerja pada kegiatan berat, kegiatan berat, penyerahan BPJS karyawan, dan penyerahan dana sosial. Produk unggulan yang disediakan yaitu pemberian pinjaman dengan mudah dan umroh, pinjaman mudah secara online, penyediaan tanah dan rumah. Mari manfaatkan layanan prima Koperasi Kompak dan nikmati produk unggulan yang tersedia. Rasa syukur atas pertambahan usia dari Koperasi Indonesia, seluruh jajaran pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota Koperasi Kompak mengucapkan selamat hari ulang tahun Koperasi Indonesia ke-74. Ikhlas bekerja, maju bersama, anggota sejahtera.